Selamat malam, selamat hari Sabat. Kita patut bersyukur kita masih mempunyai satu kesempatan untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Kita sampai pada pelajaran sekolah Sabat yang ketiga dengan judul Akar-akar kegelisahan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih kehadirat-Mu, di mana Tuhan masih memberikan satu kesempatan yang indah. Kami boleh belajar firman-Mu, memuji serta memuliakan nama-Mu sepanjang hari Sabat yang suci ini. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu boleh menolong kami untuk mengerti pelajaran yang Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh merasakan satu kebahagiaan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami menyerahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kosongkan hati kami masing-masing agar kami dapat menerima firman-Mu ini. Kami pasrah dan berserah. Mohon ampun atas semua kekurangan dosa kesalahan kami. Karena semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara kami semua, pelajaran kita berjudul Akar-akar kegelisahan. Apa-apa saja yang menjadi akar-akar kegelisahan di dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal kalau kita ulangi poin-poin yang telah lalu yang sudah disampaikan oleh saudara-saudara kami semua. Namun di sini sebenarnya banyak ayat-ayat, tetapi karena waktu, biarlah ayat-ayat yang kami sebutkan nanti bisa dibaca di rumah masing-masing. Yang pertama, Yesus membawa pemisahan. Apa ini artinya? Yesus membawa pemisahan, artinya salah satu akar-akar kegelisahan. Siapa yang mengira bahwa Yesus yang dahulunya bayi yang tidak berdaya, tetapi setelah tiba saatnya melakukan misinya, dia bisa menyatakan di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 39, boleh nanti dibaca di rumah, bahwa dia akan membawa pemisahan dan pergumulan. Yesus memakai 3 hal yang layak dalam hal pemisahan ini. Yang pertama, layak dalam hubungan dengan Yesus sendiri. Itu mengakibatkan pemisahan. Yang kedua, layak ketika memilih dia. Itu juga bisa mengakibatkan pemisahan antara kita orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, layak ketika kita memilih penderitaan memikul salib Yesus daripada memilih kesenangan dunia. Ini juga akan mengakibatkan pemisahan dan kegelisahan pada kita semua. Poin yang kedua, keegoisan. Bagaimanakah Yesus mengajarkan kerendahan hati dan kasih menempelak para muridnya dan orang lain termasuk ahli Taurat. Kita bisa baca di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kita terlalu mudah untuk egois dalam memenuhi keperluan diri kita sendiri. Luar biasa. Dan yang ketiga, ambisi. Apa artinya? Di dalam Lukas 22 ayat 14 sampai 30. Ini sangat panjang, kita bisa baca di rumah. Betapa pedih dan pilu hati Yesus ketika melihat dan merasakan betapa para murid-muridnya masih mempunyai ambisi yang besar untuk berebut kekuasaan. Ini sehubungan dengan malam perjamuan suci yang terakhir Yesus di bumi ini. Yang pada akhirnya Yesus menyampaikan pelajaran yang amat mengejutkan kepada murid-muridnya. Bahwa jika kita tidak mempunyai hati seperti anak kecil ini, tidak akan bisa masuk ke surga. Percaya kepadaku dan mengandalkan aku. Kebesaran sejati adalah bisa melepaskan hak-hak kita dan merangkul nilai-nilai kerajaan surga. Inilah poin yang ketiga. Masih poin yang keempat, kemunafikan juga bisa menjadi akar-akar kegelisahan.
Seorang munafik ialah seorang yang bersandiwara. Menurut Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang munafik jika kita tidak melakukan apa yang kita bicarakan. Namun Yesus menyampaikan dengan penuh rasa kasih dan penuh cinta. Belas kasihan ilahi terlihat waktu dia di Yerusalem dan meratapi bait suci dan kemudian kepada para pendengarnya. Diumpamakan seperti induk ayam yang akan melindungi anak-anaknya. Tetapi Yerusalem menolaknya dan bahkan membunuh para utusan-utusan Allah. Luar biasa. Ini adalah juga akar-akar kegelisahan. Dan terakhir, mencabut kegelisahan yaitu untuk mengatasi kegelisahan, kuncinya adalah Yesus. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan mengundang kita supaya jangan gelisah. Dia mampu menempatkan kita di dataran yang lebih tinggi ketika kita merasakan rendah dan bergumul dalam kegelapan dosa. Kuncinya bagaimanapun bagi kita adalah tetap datang kepada Allah dalam kelemahan kita. Ajaran Yesus, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah menjadi hambamu. Luar biasa. Inilah sedikit tentang pelajaran yang lalu yang telah kita ikuti sepanjang minggu ini, dan kita masuk dalam pendalaman. Ada beberapa poin di sini juga. Salah satunya, tidak akan ada pertumbuhan atau menghasilkan buah dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Jika engkau telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, engkau harus melupakan dirimu sendiri dan berusaha untuk menolong orang lain. Poin yang kedua, bicaralah tentang kasih Kristus. Ceritakan tentang kebaikannya. Lakukan setiap kewajiban yang ada. Pikul beban jiwa-jiwa di dalam hatimu dan dengan segala usaha sekuat tenagamu berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Bila engkau menerima roh Kristus, roh dan kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja buat orang lain, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Ketiga, rahmat dari roh itu akan menjadi matang di dalam tabiatmu. Imanmu akan bertambah, keyakinanmu mendalam, kasihmu dijadikan sempurna, dan semakin lama engkau akan semakin memantulkan rupa Kristus dalam segala sesuatu yang suci, agung, dan elok. Kita bisa baca di dalam Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 46. Poin yang keempat nih yang terakhir. Dalam berurusan dengan masalah-masalah di antara anggota gereja, pembicaraan diperpanjang sampai berjam-jam lamanya di antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dan bukan saja waktu mereka terbuang percuma, tetapi hamba Allah tertahan untuk mendengarkan mereka. Sedangkan hati kedua belah pihak itu tidak ditaklukkan oleh kasih anugerah. Jikalau kecongkaan, kesombongan, dan mementingkan diri dikesampingkan, maka 5 menit saja lamanya segala kesulitan yang paling sengit sekalipun dapat diselesaikan. Luar biasa, pelajaran daripada Tuhan yang harus kita renungkan, praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih apalagi bila mana kita mempunyai masalah, hal-hal yang harus dibicarakan dengan serius untuk mencari jalan kebenaran. Janganlah kita terlalu bertele-tele kesana kemari sampai akhirnya jalan buntu, waktu terbuang,
dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Tuhan sarankan, buang keegoisan kita, ambisi kita, dan semua yang menjadi penghalang untuk mencari kebenaran yang sejati, agar kita dengan cepat membicarakan satu hal itu berhasil dengan baik karena pertolongan Tuhan. Inilah satu renungan yang begitu indah yang boleh kami renungkan sepanjang hari Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita merasakan satu sukacita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.